Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa ba'd, hadirin insyaallah dirahmati oleh Allah. Pada pagi ini insyaallah kita akan merampungkan pembahasan kitab sebenarnya 50.000 tahun. Ya, itu di akhirat hitungannya seperti itu. Sedangkan di dunia kita hidup ada yang 20 tahun, 30 tahun. Paling lama itu sekitar 60-an tahun. Ya, karena umat Nabi Muhammad SAW sekitar segitu. Kecuali umat-umat di masa lalu. Makasih, Pak. Ya, seperti di nabi-nabi sebelumnya itu umurnya panjang-panjang. Ya. Paling-paling kita sekitar 60-an atau 80-an ya. Jadi usia kita di akhirat itu jauh lebih panjang. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, ya setelah kita mengaji kitab ini, semoga kita bisa lebih produktif dalam beramal seperti itu. Ya, sehingga kita tidak
ya, menyia-nyiakan. Sekali lagi saya ucap kembali bahwa usia yang dihitung di dunia itu berdasarkan pendapat para ulama bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Ya, walaupun jenengan umurnya hanya katakanlah 20 tahun, tapi amalnya banyak, amal kebaikannya banyak, ya, seakan-akan hidupnya lebih panjang daripada itu. Ya, tapi kalau kita hidupnya meskipun sampai 60 tahun, 80 tahun, tapi maksiat terus atau amal kita sedikit, ya, yang dihitung yang ada amal baiknya saja, walaupun usia kita tuh panjang. Ya, itu ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang bagaimana biar kita itu walaupun sudah tidak ada, ya sudah meninggal, tapi amal kita terus mengalir, berjalan, ya, karena pahala kita yang mengalir itu. Ada 4 hal yang bisa dilakukan, hadirin rahimakumullah, berdasarkan ya satu riwayat, ya disebutkan di sini, inna min azimi ya fadlillahi ta'ala ala hadhil amr ala hadhil ummah al-qasirah, ya ajaluha an dallaha ala a'malin yastamirru thawabuha ila ma ba'da al-mamat. Ya, tatalakhas fil hadis alladhi rawahu Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya dari besarnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini, ya, yang usianya hanya sebentar, ya, yaitu menunjukkan amal-amal yang pahalanya itu bisa terus walaupun orangnya sudah meninggal. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan, ya, oleh di sini disebutkan Tabrani, ya, sedangkan ya sanadnya berasal dari Abu Umamah al-Bahili. Arba'atun tajri alaihim ujuruhum ya ba'dal maut. Ada 4 hal yang terus ngalir pahalanya setelah kematian. Yang pertama, rajulun mata murabitan fi sabilillah. Seorang yang meninggal di jalan Allah. Ya, syahid, ya, berperang. Kita sudah bahas ini. Wa rajulun 'allama 'ilman fa ajruhu yajri 'alaihi ma umila bihi. Kemudian seseorang yang mengajarkan ilmu yang pahalanya terus ngalir, ya, karena diamalkan ilmunya. Ya. Wa rajulun, ya, ajra shadaqatan fa ajruha yajri 'alaihi ma jarat 'alaihi. Kemudian seseorang yang dia itu bersedekah, ya, dan sedekahnya ngalir terus, ya. Wa rajulun taraka waladan shalihan yad'ulah. Yang terakhir, yang keempat adalah seseorang yang dia meninggalkan anak soleh, itu ya. Nah, dianya meninggal tapi dia telah berhasil ngedidik anaknya menjadi anak yang soleh, yang kemudian terus mendoakannya. Jadi hadirin rahimakumullah, ada 4. Yang pertama, mati dalam peperangan. Ya, kita sudah bahas begitu luar biasanya, ya, orang yang mati syahid, bukan mati sangit, ya. Yang kedua itu adalah sedekah jariyah. Ya, punya harta, ya, di rumah ada masjid, ya, belum selesai pembangunannya, bantu. Nggak punya karpet yang bagus, belikan, misalkan. Apa yang itu kemudian bisa bermanfaat buat orang, dan meskipun nanti kita sudah tidak ada, itu akan terus bermanfaat buat orang. Itu yang disebut dengan sedekah jariyah, ya, mengalir walaupun orangnya sudah tidak ada, misalkan. Ya, sepanjang kemanfaatannya besar buat masyarakat, misalkan apa yang sudah kita sedekahkan, maka sebesar itu pula kemudian pahala yang akan kita peroleh. Ya. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, itu adalah ngedidik anak biar soleh. Ya, saya pernah mungkin menyampaikan bahwa sepertinya sederhana, ya, membuat anak kita itu jadi mau mendoakan kita, atau ukuran kesolehan itu seakan-akan sederhana saja ketika seseorang itu mau mendoakan. Tapi sebenarnya ini sesuatu yang tidak mudah, teman-teman sekalian, ya. Sangat tidak mudah.
Nah, jadi ketika kesolehan itu diukur sesederhana ini dengan hanya mendoakan, tapi nggak gampang juga orang bisa terus mendoakan orang tua. Kecenderungan orang itu hanya berpikir tentang dirinya. Bahkan seringkali ketika kita sudah lebih baik kehidupannya, lupa dengan orang yang telah berjasa terhadap kita, yaitu orang tua kita. Ya, padahal bisa jadi, ya, saya ingin katakan bahwa 95% mungkin atau bahkan 98% keberhasilan yang kita peroleh ini lebih karena doa orang tua, bukan karena kehebatan kita. Kita hanya ambil bagian sedikit saja sebenarnya. Ya, maka jadi orang tua pun harus terus mendoakan, tidak putus. Ya, pernah saya kasih contoh, misalkan Imam Bukhari di masa kecilnya dia matanya buta, ya, tapi bisa sembuh bahkan menjadi ulama besar. Itu kuncinya dua. Yang pertama adalah doa ibunya yang gak pernah putus terus, ya. Perempuan itu punya kecenderungan bicaranya itu lebih banyak. Satu hari itu bisa sekitar 20.000 kata dia harus ngomong, ya. Jadi kalau dicurhatin sama ibu-ibu, dengerin aja. Memang dia harus keluar ekspresinya, anaknya. Ya. Sampai kalau saya pernah lihat ceritanya Ustadz Adi yang nanti tanggal 28 datang itu, ya, beliau pernah mengatakan bahwa saking telitinya ibunya itu, ya, membeli makanan, misalkan mau beli kambing misalkan, ya, itu benar-benar siapa yang menyembelihnya sampai diperhatikan, sampai dia cari sendiri siapa yang nyembelih. Di ayam misalkan seperti itu, saking khawatirnya, ya, dengan kesolehan anaknya. Ya, apalagi kalau harta itu baru siapa yang menyembelih saja dia sangat hati-hati, apalagi dengan harta yang akan kita berikan kepada anak kita. Ini hati-hati sekali teman-teman. Kerja pun harus yang baik, yang ikhlas, ya. Jangan kerja itu, ya, kita hanya memikirkan jabatan semata, harta besar semata, tapi nggak memikirkan keberkahan, sholatnya nggak dijaga dan lain sebagainya misalkan. Jangan-jangan harta yang kita peroleh tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya berdampak kepada ketidaksolehannya anak kita. Gitu, ya. Jadi ini harus ada kerja keras dari kita sebagai orang tua, ya, untuk mendidik anak soleh. Ya, paling sederhana, ya, saya sering menyampaikan kepada istri saya misalkan di rumah, ya, sebenarnya anak kalau sudah lihat keteladanan itu selesai, maka sebaik-baik mendidik itu dengan keteladanan. Berikan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Ini bagi yang punya anak. Bagi yang belum punya istri, bagaimana cara ngedidik biar anak itu soleh? Dimulai dari mencari istri yang solehah. Jangan nanti ketika sudah dapat istri, ya, datang ke ustadz, ya, anaknya udah usia 7 tahun ngomong begini sama ustadznya, Ustadz, gimana cara ngedidik anak jadi soleh atau solehah? Terlambat kamu. Seharusnya memulai dengan cara apa? Mencari istri yang solehah. Kalau istri yang solehah, maka insya Allah melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, cara biar kita itu pahalanya ngalir terus, ya, itu adalah belajar, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kita. Ya, datang ke majelis ilmu pahalanya seperti kita berhaji, itu harus diingat, itu pahalanya begitu luar biasa. Setiap langkah itu selalu mengalirkan kebaikan-kebaikan. Ya, walaupun sampai majelis cuman, ya, suaranya kedengaran gitu, nggak apa-apalah, gitu, ya. Ya, daripada tidurnya di rumah gitu, ya. Niatin tidurnya di majelis aja nggak apa-apa, ya, daripada di rumah. Nggak apa-apalah, saya ngantuk datang ke majelis, biasanya lebih cepat tidur itu. Ya, jadi belajar dan mengajar itu juga bahkan kita bahas kemarin itu bagian dari jihad. Ya, orang yang belajar itu berjihad untuk mendapatkan ilmu, karena nanti ilmu yang membuat dia itu lebih baik.
Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Karena ilmu kemudian kita bisa mengamalkan ya apapun yang ya berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkualitas amal kita gara-gara kita punya ilmu. Gitu. Dan kalau bisa ya setelah kita berilmu mengamalkan, diajarkan ya anak kita ajarin. Itu seperti itu. Ya. Jadi 4 hal ya yang berkaitan dengan apa? Amal yang bisa terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah tidak ada. Makanya ada satu hadis yang sangat populer itu, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalath. Kalau kita sudah meninggal maka tersisa hanya 3 ya. Orangnya sudah tidak ada, hanya 3 yang akan tersisa atau menetap sampai walaupun dia sudah meninggal. Itu adalah yang pertama ya, sedekah jariyah. Sekecil apapun teman-teman, karena kalimat sedekah itu bebas. Tidak disebutkan angkanya, semampu kita. Yang penting ikhlas. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah ilmu. Au ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang diamalkan. Yang terakhir baru awaladun salih yad'ulah, anak saleh yang senantiasa mendoakan. Nah, tambahannya adalah ya, semoga kita itu ya, semangat untuk selalu katakanlah bermujahadah, bersemangat di dalam amal saleh, sehingga kalau kita dipanggil ya Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan beramal saleh. Gitu. Apapun bentuk amal saleh itu, semoga kita mati dalam keadaan itu ya. Allahumma amitna ala syahadatik ya, ya Allah meninggalkan kami dalam keadaan kebaikan. Seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana biar umur kita enggak sia-sia? Ini yang part yang terakhir ya, bagian yang terakhir. Ya, saya simpulkan saja berdasarkan apa yang saya baca dari kitab tersebut. Biar umur kita itu enggak sia-sia, yang pertama adalah setiap langkah ya, bukan untuk hanya untuk kebaikan. Ya. Jadi setiap langkah yang kita lakukan atau perbuatan yang kita lakukan itu kecuali untuk kebaikan. Ya, itu yang pertama, biar enggak sia-sia. Yang kedua, belajarlah dari para ulama yang waktunya itu produktif. Ya. Apa yang bisa kita, misalkan begini, Allah kasih HP ke kita nih. Ke depan kita mau jadi apa misalkan? Oh, selesai dari Korea saya mau bisa ini misalkan. Coba manfaatkan HP yang kita punya itu untuk membuat kita itu ke depannya lebih bermanfaat. Apakah yang kita lihat itu terkait dengan passion kita yang nanti kita bisa bermanfaat pada passion itu misalkan, dibanding hanya sekedar melihat hal-hal yang ada manfaat gitu ya. Daripada menggunakan HP untuk itu misalkan, cari pekerjaan yang lain yang bisa membuat kita lebih baik. Di masjid banyak buku baca misalkan, itu kasihan itu bukunya nggak pernah dibaca itu, kayaknya dari awal sampai akhir tempatnya nggak pindah-pindah itu. Ya, nggak pernah dibaca misalkan. Ya, sekalipun nggak pernah buka buku yang ada di masjid, bukalah itu buku tentang sirah ada, buku tentang ini ada, buku tentang ini ada. Ya, kita kalau nggak belajar itu nggak akan pernah bisa. Al ilmu laisa bin nasab. Ilmu itu bukan keturunan, lakin bit ta'allum. Ilmu itu dengan membaca, dengan belajar. Ya. Kalau kita lihat ulama usianya walaupun cuma sebentar, misalkan ada yang meninggalnya usia 40-an seperti Imam Nawawi, tapi karyanya luar biasa. Maka ulama yang seperti itu menjomblo pun gak apa-apa itu. Kita udah jomblo gak nikah-nikah, sedih saya. Ya, udah kita nggak mikirin nikah akhirnya. Ya, kemungkinan 2 berarti. Mohon maaf banget. Orang kalau yang di usia harusnya dia berpikir tentang hal itu, tapi dia nggak berpikir. Jangan-jangan kemungkinan 2. Apakah dia sibuk dengan amal soleh, ya,
yang seperti dilakukan oleh para ulama, sehingga dia buat karya misalkan dan seterusnya, atau mohon maaf dia sibuk dengan dunia atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan itu saja. Kita senang berjauh-jauh dengan pasangan kita, merasa kita juga bisa istiqomah, itu bohong. Ya, kemungkinannya juga cuma dua. Apakah kita bisa bertahan terus dengan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita sibuk dengan maksiat sampai kita lupa dengan pasangan sah kita. Ya, makanya jangan dianggurin, harus cepat pulang. Ya. Ada yang kena. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, biar umur kita enggak sia-sia. Ya. Ini yang disampaikan dalam kitab tersebut, banyak-banyakin baca Al-Qur'an. Ya. Banyak-banyakin baca Al-Qur'an. Luangkan waktu kita itu untuk Al-Qur'an. Ilmu apapun yang kita miliki, ujungnya itu ke Al-Qur'an. Keutamaan umat ini itu dengan Quran. Keutamaan umat sebelum kita, ya, atau generasi sebelum kita, itu juga karena Al-Qur'an. Kalau kita mau menjadi generasi yang paling terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang-orang yang senantiasa sibuk dengan Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi itu yang harus terus dikejar. Kalau hari ini baru bisa 1 bulan 1 juz, ya, semoga nanti bisa 2 juz, bisa 3 juz, 4 juz, ya, sambil terus kita melihat artinya, memahami maknanya, membaca tafsirnya, ya. Nanti kalau perlu kita buat program nggak cuma 1 juz, ya, membacanya, sampai setiap orang harus melihat tafsirnya, melihat terjemahnya, ya, biar nanti dia betul-betul memahami apa yang terkandung di dalam apa yang dia baca, seperti itu. Karena nanti step selanjutnya, ini baru 1 step teman-teman. Quran itu dibaca itu baru 1 step, baru 1 langkah. Tapi kalau kita langkah pertama saja sudah tidak pernah mau melakukannya, ya, Quran dijadikan sebagai, katakan sebagai apa, mahar kita ketika menikah, tapi setelah itu kita taruh lemari saja, ya, sampai dia kotor kita nggak tahu, ya, nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Ini langkah pertama belum dilakukan. Bagaimana dengan langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya misalkan kita memahaminya. Karena nanti pada langkah yang paling terbaik adalah ketika Al-Quran itu bisa diamalkan dalam kehidupan itu. Ya, jadi umat ini kata para ulama, umat ini kenapa terbelakang? Kenapa masyarakat Indonesia misalkan, masyarakat yang mayoritas muslim terbelakang dibandingkan bangsa-bangsa yang hari ini mayoritasnya adalah bukan muslim tapi mereka bisa bangkit? Itu kata para ulama apa? Salah satunya Muhammad Abduh mengatakan, atau dalam kitab Limadha Khasaral Muslimin an Ghairihim gitu ya. Itu adalah alasannya karena ya, kasih mas. Alasannya karena kita itu jauh dari Al-Quran, teman-teman. Quran bicara tentang kedisiplinan yang laksanain, ya, bukan kita, malah orang-orang di luar kita. Ini ada cerita, nggak tahu ceritanya benar apa enggak. Ya, Korea bisa bangkit, ya, itu setelah membaca 1 ayat, pemimpinnya 1 ayat di dalam Al-Quran ketika berkunjung ke negara Muslim. Jadi pimpinan Korea di zaman itu berkunjung ke negara Muslim, ya, kalau tidak salah ke Malaysia, dia membaca 1 kalimat yang itu didapat dalam Al-Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah 1 kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Akhirnya mereka melakukan perubahan dari bawah, ya, sampai kemudian sampai ke atas. Katakan dari distrik yang paling rendah sampai kemudian ke tingkat pemerintahan yang paling pusat. Bisa jenengan rasakan sekarang kondisi Korea seperti apa.
Ya. Jadi itu umat Islam itu mahjubun bil mu'minin, ya, tertutup oleh mereka sendiri karena mereka nggak mengamalkan Quran. Ya. Tapi step kita nggak kita lakukan pada tahap yang pertama, yaitu membacanya. Bagaimana kita mau memahaminya, bagaimana kita mau ngamalinnya? Ya. Membacanya saja kita nggak pernah. Sehari mau berapa? 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat? Ya. Tidak sama sekali misalkan, atau minimal tadi ya yang kita sedang bangun di sini 1 juz dalam 1 bulan kita baca artinya, pahami maknanya, maksudnya, syukur-syukur bisa kita amalkan dalam kehidupan. Itu yang ketiga, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Sebaik-baik waktu diisi adalah dengan membaca Al-Quran. Yang keempat, hadirin rahimakumullah, kerjakan yang mubah itu yang boleh-boleh saja, tapi jangan sampai berlebihan. Ya, sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh-boleh saja, jalan-jalan itu boleh. Ya. Beli sesuatu yang itu kebutuhan kita itu juga boleh. Ya. Apalagi misalkan, ya, ngobrol dengan teman, itu juga mubah, boleh-boleh saja. Kalau itu bisa meninggalkan kita dari maksiat, itu malah lebih bagus. Tapi kalau kemudian itu berlebihan jadi nggak bagus. Akhirnya banyak waktu yang terbuang. Bagaimana kalau kita cari yang lebih bermanfaat, yang itu bisa membuat kita lebih meningkat? Karena tadi usia kita ini di dunia hanya sebentar. Kalau kita mau hitung di Korea misalkan 4 tahun 10 bulan, cuman sebentar teman-teman. Ada yang datang ke masjid kemarin bilang, ya saya baru 1 bulan di sini. Nanti datang lagi, udah setahun dia. Berarti ketemunya setelah setahun. Ke masjidnya lagi setelah setahun. Masya Allah, udah cepat sekali, udah setahun aja. Nanti datang lagi dia, 2 tahun. Ntar lagi udah mau pulang, Ustadz saya pamit mau pulang. Masya Allah, cepat sekali waktu. Ya. Jadi jangan sampai waktu yang sangat sebentar ini, baru saja Jumat udah ketemu Jumat lagi, ya kan? Baru hari Sabtu udah ketemu Sabtu lagi. Gitu. Ya, jadi jangan sampai ya kita isi dengan hal yang tidak bermanfaat. Kalaupun mau diisi dengan hal-hal yang mubah tadi, tapi jangan sampai berlebihan. Ya. Juga harus benar-benar di manage waktu itu, ya, biar tidak terbuang sia-sia. Hadirin rahimakumullah, terakhir bagaimana menjaga biar semua tetap produktif, ya, atau bermanfaat. Ya, ada 4 hal juga. Yang pertama adalah hindari hal-hal yang dapat menggagalkan kebaikan. Jadi kita sedang melakukan satu amal, atau amal yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir itu, ya, sedang kita lakukan. Tapi ada amalan lain yang ya mungkin sengaja atau tidak sengaja kita lakukan, ternyata itu bisa merusak amal kita. Yang paling parah itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika habitat a'maluhum. Amal kita tuh jadi enggak ada faedahnya. Ya. Dalam waktu yang sama melakukan maksiat, ya. Itu pun hati-hati juga. Ya. Bisa habis, bisa rontok amal kita. Ya, hal yang lain misalkan, ya, produktivitas di dalam ngomongin orang, gibah misalkan, itu bisa merusak amal kita. Jadi intinya hindari apapun yang bisa membuat amal kita tuh jadi, ya, banyak banget ya, kayak kemakan aja ini. Makasih Zen. Itu belum ada yang lain, oh. Katanya kebanyakan, mulai nambah, minta nambah. Itu anggur nggak ada itu. Itu yang pertama, ya. Jangan sampai amal yang kita lakukan tergerus, jadi habis, jadi rusak amal kita gara-gara niatnya nggak ikhlas misalkan. Gara-gara kita dalam waktu yang bersamaan gibah, sering gibahin orang misalkan. Ya. Habis itu lama-lama. Jangan-jangan nanti yang ada keburukan yang kita dapatkan. Udah amal kita habis, nanti keburukan orang itu pindah kepada kita. Itu jangan sampai. Ya. Yang kedua, ya,
Jangan sombong dengan amal kita. Jangan bangga dengan amal kita. Ya, jangan pernah bangga dengan amal kita. Lebih baik kita itu masih dalam proses ya, dekat dengan Allah dengan segala kekurangan yang kita miliki. Artinya kita adalah ya tergolong bukan ahlul amal, baru ahlut taubah misalkan. Orang yang masa lalunya penuh dengan dosa, tapi berupaya untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibandingkan dengan amal yang dilakukan dengan dosa yang pernah dia lakukan, itu belum sebanding misalkan. Seperti cerita orang yang sampai membunuh 100 kali itu. Kalau dibandingkan dengan amal yang dilakukan setelah dia melakukan itu kan masih sangat jauh. Tapi lantaran dia punya niat positif untuk berubah dan meninggal dalam keadaan itu, dia masuk ke dalam surga Allah gitu. Dibanding kita baru punya amal sedikit aja udah sombongnya luar biasa. Ngelihat orang kayaknya bawaannya. Jadi jangan sampai kita ngelihat orang itu nggak beramal, kita benci dengan orang itu. Buat apa itu? Dia nggak melakukan amal yang seperti kita lakukan, kita benci sama orang itu jangan. Ya. Kita sering tahajud, kita sering sedekah, kita sering apa lagi misalkan. Lihat teman kita nggak melakukan itu. Ya. Melihat dengan kebencian, itu nggak bagus. Jangan-jangan ada kesombongan dalam hati kita karena kita sudah bangga dengan amal kita. Tetap saja kita harus merasa bahwa kita, ya Allah belum seberapa ya Allah amal yang aku lakukan dibanding dengan dosa ya, yang pernah aku lakukan. Ya. Jadi jangan sampai yang kedua sombong apalagi sampai bangga dengan amal. Itu ya seperti iblis itu seperti itu. Ya. Dia nggak mau disamakan dengan Adam. Ya, lantaran dia merasa dia lebih mulia dibanding Adam itu sendiri. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, mengikis amal itu dengan perbuatan yang zalim, mencederai hak orang lain. Itu jangan sampai. Ya. Kezaliman itu satu hal yang paling dibenci Allah. Ya. Ya. Seperti contoh itu ya. Dosa korupsi itu luar biasa itu. Dianggapnya remeh kali ya oleh sebagian orang atau bahkan negara kita menganggapnya remeh. Ya Allah ya Rabbi. Padahal berapa banyak orang yang terzolimi itu. Coba kalau dibagiin uang 300 triliun. Kerupuk aja. Ini bikin apa ini? Bikin kopi aja bisa bikin kelelep orang. Coba itu kan bentuk kezaliman yang luar biasa. Ya, jangan sampai kita zalim sama teman kita, teman-teman. Ya, kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, jangan kita tuh kepada orang tuh hanya menuntut hak kita saja. Tapi kita malah nggak melakukan kewajiban terhadap dia. Ya. Harus kita dahulukan kewajibannya dibanding haknya. Karena itu akan kembali kepada kita sendiri sebenarnya. Tanpa kita menuntut hak kita, itu akan kembali. Kalau kita berbuat baik kepada orang, itu akan kembali kebaikan itu buat kita sendiri. Ya. Ya, itu yang ketiga. Jangan mengikis amal kita dengan kezaliman yang kita lakukan dengan cara apa? Ya, kita mencederai hak orang lain. Ya, dengan cara ya ghibah termasuk di dalamnya, termasuk ya. Kemudian namimah, mengadu domba misalkan. Ya, padahal saya sering bilang mengadu domba itu enggak boleh. Jangankan sama Al-Quran, Roma Irama saja sudah bilang tidak boleh mengadu domba. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, itu jangan sampai kita berbuat dosa jariyah. Ya, dosa jariyah. Kalau tadi ada amal jariyah, ada dosa jariyah. Jangan menyisahkan satu keburukan. Ya. Kalau ada ustadz ngomong begini, biarin kamu berbuat dosa, ya, tidak ketahuan orang gitu. Silahkan kalau memang kamu mau berbuat dosa, sampai ustadz tuh ngomong begitu. Kalau kamu mau berbuat dosa, silahkan saja misalkan, toh juga itu mudaratnya buat kamu. Tapi jangan diumumkan, dipamerkan dosa itu kepada orang lain. Seakan-akan kamu bangga terhadap dosa yang kamu lakukan itu. Rasulullah pernah mengatakan,
Ya. Kullu bani Adam mu'afa illal mujahirun. Setiap dosa anak Adam itu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang menampakkan dosanya, illal mujahirun. Kecuali orang yang memperlihatkan dosanya. Apa yang dimaksud dengan mujahirun? Orang-orang yang mempamerkan dosa itu ialah mereka yang malamnya berbuat dosa, Allah sudah tutup dosanya itu, Allah sudah tutup auratnya itu, perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, dia malah ngasih tahu kepada orang lain bahwa saya sudah melakukan dosa itu. Inilah orang yang gak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa ini akan dipikul sangat berat oleh orang-orang seperti ini. Jangan kita itu yang memperlihatkan dosa kita itu. Kita semua itu pendosa lah. Jujur saja pada diri kita sendiri. Kita semua pendosa. Kita itu semuanya mudah sekali berbuat kesalahan di hadapan Allah. Tapi jangan pernah sampai kita meninggalkan dosa kita itu sehingga orang lain mengikuti apa yang kita lakukan itu. Ingat bahwa kebaikan yang kita lakukan diikuti oleh orang lain, itu pahalanya kita dapat juga. Begitu juga keburukan. Ini yang disebut dengan dosa jariah. Keburukan yang kita lakukan. Media sosial kita pakai buat kebaikan saja. Kalau keburukan udah dibuang aja media sosialnya. Buat apa? Ya. Nyerang orang ini, nyerang orang itu. Masalah satu nggak kelar-kelar gitu kan. Masih aja dibahas. Gus ini. Apa? Buat apa gitu? Apa kita udah lebih baik dari orang itu gitu? Ketika sudah minta maaf ya sudah selesai. Kenapa kita bully terus? Sebaik apa sih dari kita gitu? Sesoleh apa sih dari kita? Ya. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita bisa menjaga ini, ya, 4 hal ini tidak merusak dari setiap amal yang kita lakukan, ya. Hindari apa yang dapat menggagalkan kebaikan kita, terutama dosa besar seperti syirik misalkan. Jangan pernah sombong dengan amal yang kita lakukan, bangga dengan amal kita. Jangan pernah mengikis amal dengan kezaliman kepada orang lain. Dan yang terakhir, hindari berbuat dosa jariah. Maka insya Allah sekecil amal apapun yang sedang kita rintis, katakan ya, masih kita pelan-pelan gitu ya. Yang tadinya jauh dari masjid datang ke masjid, pelan-pelan gitu, terus saja ya. Kemudian baca Quran yang sedang kita terus gitu ya. Sedang kita rintis salatnya, kita rintis pelan-pelan. Walaupun 5 waktu misalkan, saya buat postingan begini, kalau 5 waktu nggak bisa ke masjid, minimal subuhnya. Saya bilang begitu dalam postingan saya. Kalau orang nggak bisa 5 waktu ke masjid, usahakan subuhnya. Kalau misalkan dia 1 pekan nggak bisa ke masjid, usahakan subuhnya. Masa nggak bisa sih? Usahakan subuh saja. Ya, subuh saja usahakan ke masjid. Yang lain misalkan enggak, nanti di rumah juga begitu misalkan. Banyak alasan lah untuk tidak ke masjid misalkan. Ya, masjidnya imamnya nggak bagus, banyak inilah segala macam misalkan. Ada aja orang kalau udah malas tuh begitu. Usahakan subuhnya saja. Ya, subuh kita ke masjid, usahakan itu. Insyaallah ya. Allah jaga kita dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ya. Udah kita tuh kerjanya jauh misalkan, awalnya cari kerja di sini, dapat kerjanya jauh. Ya, masa sih ya 40 hari sebulan kita nggak bisa maksain ke masjid. Bahkan ada ulama mengatakan orang yang jauh dari ulama selama 40 hari itu hatinya akan mengeras. Kata ulama begitu. Orang yang jauh dari ilmu selama 40 hari itu hatinya akan mengeras. Kalau sudah mengeras, dia akan mudah melakukan dosa besar nantinya. Meninggalkan sholat, berani minum khamar di Korea karena itu mudah. Ya, harganya cuma 1.000 khamar teman-teman. Ya, murah sekali itu. Kalau kata Irwan Ustadz, orang Korea sambil makan nasi aja minumnya itu soju.
Ya. Keren dong kata saya. Hebat orang Korea. Mantap. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut satu lagi nggih Ustaz. Mas Petri, monggo. Salam. Sama-sama. Izin menjawab. Yang pertama tentang doa istri ya. Hadirin rahimakumullah. Pada dasarnya doa itu luar biasa ya. Ya. Jangan pernah meremehkan doa gitu ya. Kita harus berdoa. Doa mustajab seorang ibu untuk anaknya. Doa ibu untuk anak cucunya. Yang melekat pada ibu, doa yang dibaca itu luar biasa. Ya. Jadi Allah khususkan atau Rasul khususkan untuk para ibu kehususan seperti itu ya, karena tingkat masyaqqah ya, atau tingkat lelah seorang ibu itu melebihi seorang ayah. Jadi para ayah jangan merasa lebih lelah, ngurusin rumah tuh lebih capek ya, lebih capek dibanding para ayah yang bekerja misalkan. Seperti itu. Ngedidik anak itu capek sekali teman-teman. Ya, nggak gampang, nggak mudah. Kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan seorang ibu, kesabaran seorang ibu, kita nggak bisa. Saya punya teman itu ya, ustadz juga, istrinya meninggal, ditinggalin anak sebenarnya sudah besar-besar. Bukan anak kecil lagi, bukan baby lagi gitu, bukan anak 5 tahun lagi. Tapi dia ngomong begini, baru aja 1 bulan udah capek banget tat, dia bilang gitu. Terus maksudnya mau nyari lagi? Ya kayaknya gak bisa teman-teman. Ya, tapi seorang ibu bisa bersabar. Makanya ada kalimat begini, satu orang ibu bisa ngurus 10 anak, belum tentu 10 anak bisa ngurus seorang ibu. Ya, jadi karena kehususan yang dimiliki, dia lahir dari rahim ibu. Ya, coba perjuangan seorang ibu seperti apa itu dalam melahirkan. Sampai-sampai coba lihat pusar kita itu secara tekstur. Itu ingin memberikan apa? Memberikan sebuah ingatan kepada kita. Ada keterikatan pusar ini dengan apa? Dengan apa? Dengan ibu. Saat apa itu? Saat di dalam kandungan itu kan terkait kan, kita saat di dalam kandungan itu ya, selama 9 bulan makannya lewat mana itu? Tali pusar kita itu dikirim oleh ibu ya, itu udah kehususan yang luar biasa itu. Walaupun ibu gak akan mengandung tanpa seorang ayah gitu, iya kan? Tapi 9 bulan dalam kandungan ya, udah gitu, udah 9 bulan ketika melahirkan harus berkorban nyawa. Habis melahirkan 2 tahun harus menyusui ya. 2 tahun menyusui, ngedidik lagi ya. Apakah ngedidik anak berhenti? Gak pernah berhenti teman-teman. Ini kalau nanti punya anak gak pernah berhenti. Anak udah usia 40, anak usia 50 kita masih ada. Tetap saja di anak kita yang tetap harus kita ingatkan. Tapi cara mengingatkannya saja yang berbeda karena usianya sudah berbeda. Salat tetap diingatin, tetap saja dia anak. Walaupun udah jenggotan tetap saja anak kita. Ya. Jadi dengan segala kekhususan yang dimiliki oleh seorang ibu, maka ibu menjadi apa? Sangat keramat doanya.
Kalau kata Roma Irama lagi, ya. Hai manusia, hormati ibu. Wah, hafal sih lagu Roma nih. Yang melahirkan. Ya. Jadi dengan segala kekhususan yang dimiliki ibu, maka ibu memiliki luar biasa doanya keramat memang. Ya, itu Mas ya. Ya. Ibu kalau ditanya mana yang lebih punya kekhususan tingkat mustajabnya, apakah ibu ataukah orang tua kita? Teruslah semuanya itu. Karena kalau kita berdoa itu seperti yang dibaca oleh Ibrahim saja misalkan. Ya, meskipun orang tua kita udah tua, tetap saja atau kita nanti sudah tua, doa tetap kepada anak cucu. Ibrahim atau nabi-nabi sebelumnya juga seperti itu berdoanya. Ya. Doanya gimana misalkan? Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu kan dzurriyyah itu. Jadi walaupun dia udah punya cucu, tetap dia mendoakan nanti dia punya cicit, punya terus. Dan insya Allah tetap mustajab. Ya. Jadi kita nanti kalau sudah punya ya punya cucu tetap mendoakan mereka anak cucu kita. Ya, terutama ibu makanya. Tadi saya bilang ya karena perempuan itu verbalnya lebih banyak, kalimat baiknya yang keluar gitu. Pernah kan dengar cerita Sudes jadi bisa jadi imam, pernah kan? Pernah kan? Pernah nggak? Imam Sudes itu bisa jadi imam besar, salah satunya adalah doa ibunya. Anaknya nakal di masa itu, tapi ibunya bilang, satu hari nanti kamu jadi imam besar di Masjidil Haram. Jadi kenyataan. Makanya saya bilang, ibu, kamu itu verbalnya udah luar biasa. Kalimat yang keluar itu harus doa. Apalagi doanya terus gitu, nggak berhenti-berhenti. Gitu. Ya, sangat keramat doa ibu itu. Ya, maka jangan sampai ya kita menyakiti ibu kita. Jangan sampai itu. Ya. Itu ya yang pertama. Yang kedua, Mas Agus semoga bisa ya bisa kena ya jawabannya ya. Yang kedua itu adalah tentang ghibah. Ya. Kalau kita ngomongin keburukan orang dengan maksud ya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ada beberapa pengecualian, saya kurang hafal ya pengecualiannya. Tapi minimal ya ketika kita itu ngomongin orang, misalkan gini, contoh kecil saja. Ya. Kita nggak bisa menspesifikasi orang tertentu saat kita menceritakan orang itu. Akhirnya yang keluar tentang buruknya orang itu. Itu boleh, tapi bukan untuk menghina atau ngomongin kejelekan dia. Ya. Misalkan gimana contohnya? Ya, Pak tahu nggak rumahnya orang itu, Pak? Ini susah nih orang dikasih tahu dari tadi nggak paham-paham. Akhirnya keluarlah misalkan. Maksudnya siapa sih misalnya? Oh dikasih ciri. Karena nama itu mungkin banyak. Gini Pak, gini, orangnya begini Pak. Kan ngomongin kejelekan orang itu kan akhirnya kan. Ya maka itu termasuk yang diperbolehkan. Ya, ada maksud positif di dalamnya. Ya. Kalau kita menceritakan keburukan seseorang tanpa menyebutkan nama dengan maksud biar orang mendapatkan pelajaran dari orang tersebut, ya bisa saja diperbolehkan. Ya. Yang penting maksudnya adalah untuk mendapatkan pelajaran kebaikan dari orang tersebut. Itu ya saya kira ya jawabannya. Yang penting jangan sampai tergoda untuk ngomongin keburukannya dengan maksud yang berbeda, itu aja. Ya, seperti itu. Silakan ada yang lain? Cukup? Dia itu masuknya akhlak ya.
Ya, masuknya akhlak buruk dan akhlak baik. Jadi Rasulullah mengatakan, ya, makanlah, kul, ya, biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kenapa? Ilatnya itu atau sebab hukumnya adalah karena makan dengan tangan kiri itu adalah perbuatan syaitan. Ya. Tapi apakah dia berdosa? Tidaklah, tidak berdosa, tidak sampai tahap itu. Ya, tapi akhlak yang dia lakukan akhlak buruk. Ya, seperti itu. Contoh lain misalkan, ya, ada orang lampu merah, bablas dia. Kita bilang, apakah orang itu berdosa? Dosa nggak orang bablas lampu merah? Enggak berdosa. Ya. Tapi kalau sampai kemudian nabrak orang, ya bisa jadi dosa dia, karena ada yang ketabrak. Ya, tapi itu akhlak buruk. Kalau akhlak buruk kita biasakan, takutnya nanti itu berpotensi kepada kebaikan yang lain akhirnya terkikis gitu. Itu ya. Jadi agama kita tuh ngasih rambu kita bahwa salah satunya adalah lakukan kebaikan walaupun sedikit. Nanti itu akan menstimulus keburukan yang lain untuk terkikis gitu. Tapi jangan pernah melakukan keburukan walaupun sedikit, karena itu bisa mengikis kebaikan yang banyak. Itu ya. Jadi walaupun tidak pada sampai tahap dosa misalkan, ya, tapi akhlak yang terbaik atau adabnya memang ketika makan adalah dengan tangan kanan. Maka kita upayakan dengan tangan kanan. Ya. Karena dengan cara itu kita sudah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Niatkanlah setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah karena cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena siapa yang mencintai Nabi, dia akan berkumpul dengan Rasulullah SAW di surganya. Itu ya. Sekecil apapun, dari cara makan, cara minum, cara tidur, cara apa, semuanya kita ikutin seperti yang Rasulullah ajarkan. Karena itu akan membuat hati kita itu jadi lembut terhadap kebaikan. Itu ya. Akan lembut dengan kebaikan. Tapi kalau kita membiasakan akhlak-akhlak yang buruk-buruk tadi, akhirnya keras hati kita, susah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lantaran membiasakan akhlak-akhlak buruk dalam keseharian kita. Itu Mas. Ya. Cukup? Satu lagi? Masih Ustaz. Silakan. Siap saya sampai jam 10 juga. Jenengan siap nggak gitu aja? Kenapa? Silakan. Ya. Iya. Paham nggak? Saya paham, kamu tak paham. Jemputan tuh undangan, ya. Undangan pernikahan boleh apa enggak mencantumkan nomor rekening, ya, mengajak kalau ada orang yang mau ngasih lewat nomor rekening itu ya. Ya, jadi sebenarnya itu tergantung urf, ya, tergantung kebiasaan masing-masing saja. Ya, kalau maksudnya tidak dalam rangka untuk, ya, untuk hal-hal yang negatif lah katakanlah, hanya untuk memudahkan lah. Ya, zaman sekarang orang mau ngasih amplop mungkin ribet ya. Paham tak? Paham ya? Orang mau datang ke satu jemputan pernikahan misalkan salamin amplop, kemudian misalkan masukin ke dalam itu, kalau kata orang Jakarta ribet gitu ya. Mungkin ribet gitu ya. Akhirnya orang sekarang bikin inovasi baru dengan cara-cara seperti itu. Saya kira nggak ada masalah lah. Ya, tidak ada maksud ke arah itu. Kayak saya kira juga hadisnya atau keterangan yang tadi disampaikan tidak cocok dalam masalah itu. Jadi tak apa, hanya saja mungkin tinggal pertimbangannya itu adalah apakah kebiasaan itu maklum ya di masyarakat awak itu. Kalau tak maklum ya lebih baik ditinggalkan. Khawatir nanti mikir macam-macam yang lain. Ini apa ini? Oh dia minta macam-macam. Itu ya. Jadi tidak biasa jadinya malah
membuat perkara baru di keluarga gitu ya. Jadi orang tak senang dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu. Udah siap-siap mau menikah ya? Insyaallah. Satu lagi ya Pak Edi mau nanya. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Baik. Tidak salah kalau pertanyaan salah atau tidak salah. Tidak mendoakan juga orang lain nggak didoakan juga nggak salah. Ya. Hanya saja kalau lihat keterangan yang semalam itu, ya, kenapa kita dianjurkan ada keutamaan yang ingin kita raih. Salah satunya adalah kebaikan-kebaikan yang kita sampaikan ya kepada orang lain, yaitu apalagi dengan urusannya adalah memintakan ampun kepada orang, itu kan luar biasa. Makanya coba Nabi, ya, inilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang luar biasa ya. Ya, sampai-sampai dia saja nggak doa untuk dirinya, doa buat kita loh, doa buat kita umatnya. Ya, Rasulullah ya nggak pernah marah gitu ya. Ya, coba pernah nggak kita dengar dia marah gitu? Nabi yang lain marah. Ya. Musa marah, pernah marah dan sebagainya. Rasulullah saja ketika sudah dihina, sudah diapa luar biasa, tetap bilang Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikanlah hidayah kepada mereka karena mereka nggak paham. Contohlah beliau gitu ya. Contoh beliau dalam kehidupan kita. Jangan mudah marah sama orang, ya, benci sama orang, ya. Ya, jadi apalagi kita mendoakan buat orang lain sesuatu yang sifatnya pengampunan dosa, itu luar biasa. Sekarang dalam contoh kecil Pak Edi, contoh kecil dalam doa-doa yang dibaca oleh khatib Jumat, coba kita perhatikan di mana-mana tempat, itu pasti memulai Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, bukan Allahumma gfirli wali walidayya. Sekarang kalau ditanya mana yang lebih hebat, ibu kita lah lebih hebat, iya kan? Tapi kenapa diutamakan itu? Karena tadi ada fadilah, ada keutamaan yang luar biasa. Kalau kita mendoakan orang lain, ketika diampuni, bisa jadi itu jadi pengampunan juga buat kita. Ketika kita minta sesuatu, kita doakan orang itu, misalnya, ya Allah istiqomahkan orang itu ya Allah, ya, nanti Allah kabulkan juga buat kita. Ya Allah dia belum punya anak, ya Allah berikan anak ya Allah. Ya, kita juga misalkan dikasih sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada itu. Keutamaan itu. Keutamaan, jadi gini, keutamaan orang banyak itu lebih didahulukan dibanding keutamaan untuk buat kita sendiri. Itu saja adabnya. Tapi kalau bicara mana yang lebih baik, ya, yang lebih baik itu nggak bisa dibeda-bedain gitu. Ya. Orang tua punya posisi sendiri gitu Pak ya. Orang tua punya posisi sendiri. Orang-orang beriman yang mendahului kita, yang membuat kita jadi beriman juga, itu juga punya tempat sendiri gitu kan. Ya. Karena mereka juga orang-orang yang beriman yang itu, yang mendahulukan kita itu, yang kemudian kita bisa beriman kan. Rasulullah, ya kan? Para sahabat misalkan, ya, para tabi'in misalkan, sampai kepada kita sehingga kita bisa beriman. Kalau nggak ada mereka, nah, maka bentuk kita itu berterima kasih kepada mereka, lantaran mereka kita bisa berislam, misalkan kita mendoakan mereka, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, ya, atau yang masih hidup al ahya minhum, atau yang sudah mati wal amwat, gitu ya. Jadi kalau dibanding-bandingkan mana yang lebih baik, ya bisa jadi orang tua yang lebih baik, karena orang tua itu yang membuat kita lahir, membuat kita bisa beriman, membuat kita bisa beramal saleh, ya. Tapi lantaran ada fadilah itu, para ulama, ya, atau contohnya lah ketika khutbah Jumat di akhir ketika berdoa selalu memulainya dengan kalimat Allahumma gfir lil mu'minina. Itu Pak, ya. Kalau kita mau doanya mana dulu, ya silahkan, itu tidak ada masalah, ya, karena orang tua juga luar biasa pengorbanannya buat kita. Saya kira itu cukup ya. Cukup. Oke, cukup Ustaz.
Oke, kami aturkan terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya, jawaban-jawaban ilmunya kepada kita semua pada pagi hari ini. Sebelum ngaji kita tutup, saya sampaikan bahwasanya acara di akhir pekan masih ada nanti setelah ba'da maghrib. Panjenengan-panjenengan yang ingin mengikuti tahsin, monggo nanti bisa ke lantai 4 atas, nanti ba'da maghrib langsung ada tahsin Al-Quran. Ngoten nggih, terima kasih panjenengan semua yang senantiasa hadir, dan dari saya salah luputnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي عدو لكل هول من الأمر